Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 A, B, C, D yang di situ belum bisa mengikuti tatap muka, yang di situ tetap daring seperti biasa ya. Di sini Ustazah akan menyampaikan materi yaitu di materi bab 3. Bab 3 itu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja ya ke poin A. Poin A di sini ada hakikat dan teori kedaulatan. Kita masuk ke pengertian kedaulatan, yaitu kata kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Nah, kedaulatan rakyat ini berarti rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pemerintahan yang seperti itu disebut dengan demokrasi. Kata demokrasi itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Jadi demokrasi yaitu pemerintahan rakyat. Menurut pendapat Jean Bodin, Jean Bodin di sini adalah ahli tata negara. Dari mana? Dari Prancis. Jean Bodin di sini mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jean Bodin di sini juga memiliki 4 sifat pokok kedaulatan, yaitu yang pertama asli, kemudian yang kedua permanen, ketiga tunggal, dan keempat yaitu tidak terbatas. Kemudian adanya pemerintah yang berdaulat itu merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto. Di samping itu harus memiliki rakyat dan wilayah. Sebelumnya kita mungkin pernah pelajari bahwa unsur terbentuknya negara itu harus ada rakyat, harus ada wilayah, harus ada pemerintah yang berdaulat, dan juga harus ada pengakuan dari negara lain. Di sini disebutkan bahwa unsur itu rakyat dan wilayah, disebutkan 2 saja. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara itu terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam yaitu bangsa yang merdeka itu memiliki kekuasaan menyusun dan juga mengatur pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dengan negara lain. Sementara contoh dari kedaulatan ke dalam yaitu sebagai berikut, yang juga termuat dalam Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang kita bahas kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan juga bekerja sama dengan bangsa lain. Adapun contohnya atau bentuk kedaulatan keluar yaitu yang pertama ikut serta dalam perdamaian dunia. Yang kedua, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan yang ketiga, presiden mengangkat duta dan juga konsul. Itu. Kemudian kita masuk pada poin 2, yaitu tentang teori kedaulatan. Secara umum di situ terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara.
keempat teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir teori kedaulatan rakyat. Langsung saja kita bahas yang teori kedaulatan Tuhan. Nah, di sini raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Maksudnya ya, ini merupakan pertama dalam sejarah negara dan juga pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu, atau biasa disebut dengan causa prima, yang artinya apa? Causa itu pokok, prima adalah utama atau pertama. Jadi negara atau pemerintahan ini mendapatkan kekuasaan tertinggi yang pertama atau utama. Kemudian yang kedua ada teori kedaulatan raja. Nah, teori kedaulatan raja ini merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan pada abad pertengahan, yang beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada raja, yang merupakan jelmaan kehendak Tuhan. Nah, jadi teori kedaulatan rakyat ini beranggapan bahwa di situ kekuasaan tertinggi itu di raja. Bahkan di situ raja tidak perlu mentaati hukum moral agama. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada teori kedaulatan negara. Nah, jadi teori kedaulatan negara ini kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Nah, kedaulatan ini timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Jadi, hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Kemudian selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Nah, teori kedaulatan hukum di sini kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Nah, hukum sendiri itu ada hukum yang di situ tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Nah, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum sendiri itu bersumber dari rasa keadilan dan juga kesadaran hukum. Dan yang terakhir yaitu ada teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat ini beranggapan bahwa di situ rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Nah, kemudian di situ sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, di teori kedaulatan rakyat ini ada beberapa pandangan pelopor dari kedaulatan rakyat. Di antaranya yaitu John Locke. John Locke di sini menyatakan bahwa kekuasaan negara itu berasal dari rakyat, bukan dari raja. John Locke juga menyimpulkan bahwa terbentuknya negara yaitu melalui Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan juga Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi dan undang-undang dasar. Selain pandangan dari John Locke, di sini juga ada pandangan dari Montesquieu, yaitu seorang ahli dari Perancis yang berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara ini tidak terpusat pada seseorang, tapi kekuasaan dalam suatu negara ini dibagi menjadi 3 kekuasaan yang tak terpisahkan. 3 kekuasaan itu diantaranya yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Apa sih ketiga kekuasaan itu? Yaitu yang pertama kekuasaan legislatif adalah membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Biasanya di situ DPR ya, DPR bersama presiden. Kemudian kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya yaitu presiden ya. Untuk kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Nah, kekuasaan yudikatif di sini sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, itu tadi materi di bab 3 yang poin A.
Untuk selanjutnya poin B kita lanjut di minggu depan ya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan kepada adik-adik semua bisa dipahami dan dimengerti. Nanti kalau ulangan diusahakan dipelajari lagi ya, agar bisa mengerjakan dengan baik dan mudah. Dan amal sulit dicatat ya, karena kalau sudah tatap muka itu nanti bukunya saya ambil dan saya nilai. Nah, yang catatannya lengkap, insya Allah nilainya tinggi ya. Tapi kalau di situ catatannya kurang atau bahkan tidak mencatat sama sekali, ya nilainya ya antara pas-pasan atau lebih rendah tuh. Ya, atas perhatian adik-adik semua, Ustazah syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Muga Allah paring manfaat dan barokah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.